Salam semuanya para bestseller di berbagai tempat, berbagai kota. Semoga senantiasa mengalami kelimpahan damai sejahtera dan berkatnya. Kita menyadari bahwa dengan situasi sekarang, dengan peperangan yang ada antara Rusia dan Ukraina, sebenarnya hal yang sangat penting untuk kita mengerti adalah bahwa manusia mengalami peperangan rohani, spiritual warfare. Ini hal yang penting, karena kalau kita nggak ngerti, bahwa kita anggap tidak ada, maka kita akan dihabisi oleh setan. Demikian juga bagaimana kita caranya berperang secara rohani itu. Itu yang harus dipelajari. Ya, gereja adalah pasukan ilahi yang harus senantiasa siap mengalami peperangan rohani. Saudara siap tidak siap, dia akan selalu, setan selalu mencoba untuk menghancurkan hidup kita. Kalau baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mau ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat ini meneguhkan bahwa memang peperangan rohani adalah sesuatu yang mau tidak mau akan dialami oleh setiap manusia, juga termasuk kita sebagai umat Tuhan. Tetapi yang seringkali salah mengartikan, kita tidak mengerti tentang kuasa setan, seberapa bisa mempengaruhi hidup manusia. Setan tidak maha tahu. Dia tidak tahu hari esok. Dia hanya tahu hari kemarin dan hari ini. Dia hanya tahu kalau kita ngomong, misalnya, saya takut, oh akhirnya setan jadi tahu kita penakut. Tapi kalau kita tidak memberitahu, maka setan tidak maha tahu. Ya. Kalau kita misalnya datang, ada orang dengan, maaf kata, dukun, bertanya tentang seseorang, dia akan mengatakan yang masa lalu, bukan masa depan. Masa depan itu adalah sesuatu yang setan tidak tahu. Ya, demikian juga dengan posisi setan di zaman perjanjian lama dengan di zaman kita, itu adalah sesuatu yang berbeda. Karena itu peperangannya pun berbeda. Kalau di masa perjanjian lama, setannya belum dikalahkan. Karena Kristus belum disalibkan. Tapi di perjanjian baru, setan sudah dikalahkan. Dia sudah kalah. Nah, pertanyaannya kenapa dia masih bisa mengganggu kita? Ya, bukan karena dia masih punya otoritas atas kita. Dalam Kolose 2 ayat yang ke-15 jelas dikatakan bahwa Tuhan sudah melucuti. Jadi setan sudah dikalahkan. Tapi kenapa dia masih mengganggu kita? Ya memang hobinya mengganggu kita. Ya sama seperti orang katanya, kalau ada burung yang memutari kepalanya, kan kita nggak bisa ngusir burung itu karena ya burung memang tempatnya di langit, di udara. Tapi kalau burung itu memensok di kepala kita dan bersarang, maka kita punya otoritas. Itu burung, namanya burung apa? Burung kurang ajar. Ya harusnya kita yang ngusir. Tapi karena kita nggak tahu otoritas kita, hak kita, dan ditipu oleh setan, sehingga akhirnya kita dipengaruhi oleh setan. Jadi setan sudah dilucuti kuasanya.
modal dia sekarang adalah yaitu hoax, tipuan. Kalau dia makin banyak nipu kita, maka makin banyaklah kita dikuasai oleh setan. Karena itu maka begitu pentingnya kita sebagai umat Tuhan percaya yang namanya kebenaran itu apa, yaitu firman Tuhan itu, dan kita mempercayai itu. Yang di luar daripada firman Tuhan itu bukan kebenaran, namanya kebohongan. Satu-satunya sumber kebenaran adalah firman Tuhan, bukan salah satu. Kalau yang lain atau dikatakan dunia ini bertentangan dengan firman Tuhan, itu adalah kebohongan. Nah, kalau kita mengerti ini, maka peperangan rohani yang kita alami sekarang adalah peperangan rohani dengan setan yang sudah dikalahkan. Siapa yang mengalahkannya? Kristus yang mengalahkannya. Nah, bagian kita lah, kita tidak memberi kesempatan, tidak memberi celah pada setan. Ketika dia melemparkan panah apinya, kita secepat mungkin untuk mengusirnya. Jangan konsultasi sama setan, jangan membesarkan setan, jangan diskusi sama setan, maka tambah hanyut kita. Ya, sama seperti di kitab Kejadian kan, bagaimana Hawa mulai dengan tawaran untuk konsep yang salah tentang Allah, bahwa mereka mereka mungkin mati gitu kan, terus menganggap pohon pengetahuan baik dan jahat ini sesuatu yang menarik. Ini semakin dalam tersesat, bahkan tawaran untuk menjadi seperti Allah. Dan karena manusia atau Hawa waktu itu juga tidak puas dengan dirinya, maka akhirnya dia ditipu oleh setan dan kemudian melahirkan dosa, dan dosa melahirkan maut. Yakobus katakan bahwa yang mencobai diri kita lah keinginan kita. Karena kita masih punya daging, daging punya keinginan, ada keangkuhan hidup, ada keinginan mata. Itu yang menguasai manusia. Dan setan memakai itu. Dan manusia lebih percaya kepada perkataan setan. Sehingga akhirnya manusia menjadi hancur dengan tawaran kebohongan daripada setan. Dan karena itulah perlu Kristus datang. Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Bagaimana setan bisa mencuri kelimpahan dalam sejahtera otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu ketika dia bisa menipu kita. Tipuannya yang menyebabkan dia punya mencuri semua yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan berikan otoritas, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Tapi akhirnya semuanya dicuri. Mari mulai hari ini saudara punya komitmen untuk tidak memberi kesempatan pada setan untuk mempercayai panah api yang dilemparkan ke pikiran kita dengan segala kebohongannya. Tuhan memberkati saudara.